Film memiliki kekuatan untuk mengungkapkan realitas yang seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata. 27 Steps of Me, sebuah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2019 adalah salah satu contoh yang mendalam dari bagaimana media audiovisual dapat menggambarkan penderitaan yang timbul dari trauma. Melalui kisah yang menyentuh dan penggambaran karakter yang kuat, film ini membawa penonton menyelami kehidupan seseorang yang mencoba bangkit dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Bagaimana kisah Mei dapat menjadi cara kita memahami trauma-trauma hidup? Penasaran? Mari kita mulai. Latar belakang 27 Steps of Me disutradarai oleh Ravi Barwani dan dibintangi oleh Raihanun sebagai Mei, seorang gadis muda yang mengalami kekerasan seksual. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam yang mempengaruhi seluruh hidupnya. Film ini tidak hanya menampilkan perjalanan pribadi Mei dalam menghadapi trauma, tetapi juga mengupas dampak emosional yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama ayahnya yang diperankan oleh Lukman Sardi. Trauma psikologis akibat kekerasan seksual seringkali sulit untuk disembuhkan. Korban seringkali merasa terisolasi, malu, dan mengalami gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Dalam konteks budaya Indonesia, di mana isu kekerasan seksual seringkali masih dianggap tabu untuk dibicarakan, film ini menjadi sangat relevan dan penting dalam membuka dialog tentang topik yang sensitif ini. Penggambaran trauma dan penderitaan. 27 Steps of Me secara visual dan naratif menangkap esensi dari trauma yang mendalam. Mei digambarkan sebagai individu yang terperangkap dalam dunianya sendiri, terisolasi dari dunia luar. Melalui adegan-adegan yang minim dialog, namun kaya akan ekspresi emosional, film ini memperlihatkan betapa sulitnya bagi korban untuk mengatasi rasa takut dan rasa malu yang terus menghantui. Salah satu aspek yang menonjol dalam film ini adalah penggunaan ruang sebagai metafora untuk kondisi psikologis Mei. Rumahnya yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi penjara yang mengisolasi dirinya dari dunia luar. Setiap langkah yang diambil Mei untuk keluar dari rumah menggambarkan perjuangan batin yang ia alami. Tangga yang harus ia lalui setiap hari menjadi simbol dari proses pemulihan yang panjang dan penuh tantangan. Pengaruh visual dan sinematografi. Sinematografi dalam 27 Steps of Me memiliki peran penting dalam menggambarkan trauma dan penderitaan. Penggunaan cahaya yang redup dan bayangan yang gelap menciptakan suasana yang menekan dan menggambarkan kondisi psikologis Mei yang kelam. Pilihan angle kamera yang sering kali close up pada wajah Mei membantu penonton merasakan emosi yang mendalam, ketakutan, dan keterasingan yang ia rasakan. Soundtrack dan efek suara juga berperan dalam menciptakan atmosfer yang mendukung narasi. Bunyi langkah, suara pintu yang berderit, dan keheningan yang mencekam menambah intensitas dan membantu menggambarkan betapa sulitnya perjalanan Mei untuk keluar dari traumanya. Peran keluarga dalam pemulihan. Film ini juga mengangkat pentingnya peran keluarga dalam proses pemulihan trauma. Ayah Mei yang merasa bersalah dan tak berdaya atas apa yang menimpa putrinya berusaha dengan segala cara untuk mendukung dan melindunginya. Hubungan antara ayah dan anak dalam film ini menggambarkan dinamika kompleks dari kasih sayang, rasa bersalah, dan harapan untuk penyembuhan. Melalui interaksi mereka, penonton diajak untuk memahami bahwa pemulihan dari trauma tidak hanya bergantung pada individu yang mengalami, tetapi juga pada dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat. Film ini menekankan bahwa meskipun proses pemulihan adalah perjalanan yang berat dan panjang, adanya dukungan dari keluarga dan orang terdekat dapat memberikan kekuatan yang sangat berarti. Psikologi hubungan ayah dan anak. Hubungan antara Mei dan ayahnya menjadi salah satu fokus utama dalam film 27 Steps of Me. Sang ayah yang juga mengalami trauma dan rasa bersalah karena tidak mampu melindungi anaknya menghadapi dilema emosional yang rumit. Dia ingin melindungi dan membantu Mei sembuh, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa dia tidak dapat mengubah masa lalu. Proses interaksi antara ayah dan anak menggambarkan perjalanan emosional yang kompleks.
Adegan-adegan di mana ayah Mei berusaha mengajak Mei berinteraksi, memberinya dukungan tanpa kata-kata, dan tetap berada di sisinya, menunjukkan bahwa cinta dan pengertian adalah elemen penting dalam proses penyembuhan trauma. Referensi buku Fatherless Generation, Redeeming the Story oleh John E. Sowers bisa memberikan perspektif lebih mendalam tentang dampak dari kehilangan figur ayah dan bagaimana hubungan antara ayah dan anak dapat memainkan peran penting dalam pemulihan trauma. Sowers menyatakan ketiadaan ayah adalah tren demografis yang paling merugikan generasi ini. Ini adalah mesin yang mendorong masalah sosial kita yang paling mendesak, mulai dari kejahatan hingga kehamilan remaja hingga kekerasan dalam rumah tangga. Budaya dan sosial. Dalam konteks budaya Indonesia, isu kekerasan seksual seringkali dianggap tabu dan jarang dibicarakan secara terbuka. Korban seringkali merasa malu dan takut untuk melapor karena khawatir akan stigma sosial dan ketidakpercayaan dari masyarakat. 27 Steps of Mei menghadirkan realitas ini ke permukaan, menunjukkan bahwa stigma dan ketidakpedulian sosial dapat memperparah trauma yang dialami oleh korban. Film ini mengajak penonton untuk merenungkan sikap dan persepsi mereka terhadap korban kekerasan seksual. Melalui karakter Mei, penonton diajak untuk melihat penderitaan yang nyata dan kompleksitas emosi yang dialami oleh korban. Ini adalah panggilan untuk memberi lebih banyak empati dan dukungan bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual. Buku The Body Keeps the Score, Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma oleh Bessel van der Kolk, MD, menyoroti bagaimana trauma memengaruhi tubuh dan pikiran, serta pentingnya memahami trauma dalam konteks sosial. Van der Kolk menulis, trauma menghasilkan reorganisasi mendasar dari cara pikiran dan otak mengelola persepsi. Ini tidak hanya mengubah cara kita berpikir dan apa yang kita pikirkan, tetapi juga kapasitas kita untuk berpikir. Pesan dan harapan. 27 Steps of Mei tidak hanya menghadirkan kisah tentang penderitaan dan trauma, tetapi juga tentang harapan dan keberanian untuk melangkah maju. Film ini mengajak penonton untuk lebih peka terhadap isu kekerasan seksual dan dampaknya, serta pentingnya memberikan dukungan bagi korban untuk bangkit kembali. Melalui ending yang terbuka, film ini memberikan ruang bagi penonton untuk merenungkan perjalanan Mei dan mungkin menginspirasi mereka yang mengalami situasi serupa untuk tidak menyerah. Ini adalah panggilan untuk lebih banyak dialog, pemahaman, dan tindakan dalam menangani isu kekerasan seksual dan trauma di masyarakat. Ending yang terbuka dan interpretasi. Pada adegan terakhir, 27 Steps of Mei, Kita, setelah mengamati pemandangan sekeliling rumahnya, memutuskan untuk berjalan dengan tatapan ke depan. Ia memunggungi masa lalunya. Ending dalam 27 Steps of Mei meninggalkan ruang bagi penonton untuk menginterpretasikan perjalanan Mei. Apakah dia akhirnya bisa keluar dari bayang-bayang traumanya? Apakah dukungan dari ayahnya cukup untuk membantunya sembuh? Film ini tidak memberikan jawaban pasti, tetapi justru mengajak penonton untuk merenungkan dan mungkin menginspirasi mereka yang mengalami situasi serupa untuk tidak menyerah. Ending yang terbuka ini juga mencerminkan realitas bahwa proses penyembuhan dari trauma adalah perjalanan yang panjang dan tidak selalu memiliki akhir yang jelas. Ini adalah pengingat bahwa setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah penting dan bahwa harapan selalu ada meskipun jalannya tidak selalu mudah. Dampak dan relevansi film. 27 Steps of Mei memiliki dampak yang signifikan tidak hanya di ranah perfilman tetapi juga dalam konteks sosial. Film ini membuka dialog tentang isu kekerasan seksual dan pentingnya dukungan bagi korban dalam masyarakat yang seringkali masih menutup mata terhadap isu-isu sensitif. Film ini menjadi alat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan sosial. Di luar isunya, film ini mendapat banyak penghargaan dan pujian dari kritikus baik di dalam maupun luar negeri. Penghargaan ini menunjukkan bahwa isu yang diangkat dalam film ini resonan dengan penonton dan penting untuk dibahas. Penerimaan kritikus juga menunjukkan bahwa 27 Steps of Mei berhasil menggabungkan seni dan pesan sosial dengan cara yang kuat dan mengesankan. Referensi dari film-film lain yang juga mengangkat tema trauma dan pemulihan seperti Precious 2009 dan Room 2015 memberikan konteks tambahan tentang
bagaimana narasi trauma dapat digarap dengan cara mendalam dan penuh empati. Room, yang dibintangi oleh Brie Larson, misalnya, menggambarkan bagaimana seorang ibu dan anaknya mencoba membangun kembali kehidupan mereka setelah terkurung dalam satu ruangan selama bertahun-tahun. Penggambaran trauma dan pemulihan dalam film ini memberikan perspektif yang kuat tentang bagaimana seni dapat menjadi alat untuk menyampaikan kisah-kisah yang mendalam dan penuh emosi. Terapi melalui seni. Melalui penggambaran jujur dan mendalam, film ini membantu korban merasa bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa ada harapan untuk pemulihan. Seni, dalam bentuk film, musik, atau tulisan, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan memberikan suara kepada mereka yang seringkali tidak terdengar. Ada banyak cerita dari korban kekerasan seksual yang menemukan kekuatan dan harapan melalui seni. Film ini dapat menginspirasi bagi mereka untuk mengekspresikan diri dan menemukan jalan keluar dari trauma mereka. Studi kasus dari korban nyata yang menggunakan seni sebagai alat terapi menunjukkan bahwa seni dapat membantu mereka mengatasi rasa sakit dan menemukan kembali rasa keberanian. Dalam buku The Art Therapy Source Book oleh Kathy Malchiodi, ada banyak contoh bagaimana seni dapat digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan dan menyembuhkan trauma. Malchiodi menulis, terapi seni menggunakan proses kreatif membuat seni untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional seseorang. Kesimpulan, 27 Steps of May adalah sebuah karya seni yang berhasil menggambarkan kompleksitas trauma dan perjuangan untuk penyembuhan. Film ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka mata dan pikiran penonton terhadap isu-isu penting yang seringkali tersembunyi dalam bayang-bayang masyarakat. Melalui penggambaran yang jujur dan mendalam, 27 Steps of May mengingatkan kita bahwa meskipun penderitaan adalah bagian dari kehidupan, dengan dukungan dan keberanian, ada harapan untuk pemulihan dan masa depan yang lebih baik. Dengan mengangkat tema yang relevan dan penting, film ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga alat edukasi dan advokasi, mengajak kita untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan untuk selalu memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Ini adalah panggilan untuk memberi lebih banyak empati, pengertian, dan tindakan dalam menghadapi isu kekerasan seksual dan trauma di masyarakat kita.